Selamat siang semesta, selamat datang di podcast ASN Berakhlak, tempat di mana cerita kecil menjadi cerita besar yang terinspirasi. Saya Rizal Fakri, di ASN Basarnas tahun 2025. Di sini saya dan senior saya dengan Pak Ferry. Ya. Yuk kita kulik bareng gimana sih jadi ASN yang bukan cuma sigap tapi juga berintegritas tinggi. Pak Ferry, ini saya ada sedikit pertanyaan Pak mengenai tentang ASN yang berakhlak. Ini boleh nggak sih Pak cerita sedikit bagaimana awal mula perjalanan Bapak berada di Basarnas ini Pak? Oke, terima kasih. Untuk saya sendiri, perkenalkan nama saya Ferry Irawan. Saya masuk di Basarnas ini tahun 2007. Saya ikut CPNS tahun 2007. Saya dulu penempatan di operator radio komunikasi. Kemudian perjalanan karir saya dulu, kantor pencarian dan pertolongan Palembang terdiri dua pos Bandar Lampung sama pos Pangkal Pinang. Saya di tahun 2008 berdinas di pos SAR Pangkal Pinang. Kemudian saya berdinas lagi di pos SAR Bandar Lampung, Tanjung. Tahun 2010 saya kembali lagi ke kantor pencarian dan pertolongan Palembang di komunikasi. Tahun 2015 saya ikut penyesuaian ijazah. Saya kemudian lulus di 2015. Kemudian saya ditempatkan di peta jabatan saya instruktur SAR kantor pencarian dan pertolongan Palembang sampai sekarang ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mantap sekali ya. Nah, Bapak ini sudah banyak sekali pengalamannya dari 2007 sampai sekarang. Dengan banyaknya pengalaman yang Bapak sudah lalui, ya pasti sudah tidak asing lagi dengan kata ASN yang berakhlak. Ini berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Dari 7 nilai ASN yang berakhlak ini, nilai apa yang paling Bapak pegang teguh dan kenapa Pak? Kalau saya sih di loyal, karena saya juga dari 2007 sampai sekarang saya memang untuk kerja tepat waktu dan ditempatkan di baik di pos dan kantor pencarian dan pertolongan selama 18 tahun ini. Saya tidak ada nilai merah, SKP saya juga alhamdulillah bagus. Demikian. Mantap sekali Pak ya. Terus dalam tugas yang penuh dengan tekanan dan juga resiko nih Pak ya, bagaimana cara Bapak menjaga semangat loyal Pak terhadap negara dan juga instansi kita ini? Oke, demikian. Kalau saya sendiri sih untuk disiplin waktu pertama, disiplin waktu untuk kerja kita masuk jam 7:30, terus sampai jam 4. Kalau kita piket sendiri itu sekarang 12 jam dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Berikutnya siaga malam sampai jam 8 pagi. Untuk kegiatan di saya sendiri untuk hari Senin itu pembelajaran teori, hari Selasa kesemaptaan, kemudian hari Rabu itu pembelajaran teori, di hari Kamis itu pembelajaran kesemaptaan, kemudian di hari Jumat mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang kita laksanakan. Terus jadi Bapak kan bilang bahwasanya Bapak ini sering pernah jabatan sebagai instruktur Pak ya? Nah, Bapak kan sering memberi pelatihan kepada rescuer potensi SAR. Apa tantangan terbesar Bapak dalam menerapkan nilai-nilai berakhlak khususnya kolaborasi Pak? Karena kan Bapak kan sebagai instruktur ini adalah kolaborasi ya. Dan bagaimana cara Bapak mengatasinya? Oke, untuk barusan ini kegiatan kita di bulan Juni ada kegiatan pemasyarakatan SAR di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Untuk pesertanya 160 orang terbagi 4 kelas, setiap kelasnya 40 orang. Untuk pesertanya potensi SAR yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir terdiri dari masyarakat dan nelayan dan potensi SAR yang berada di sana di Ogan Komering Ilir.
Mantap Pak ya. Ternyata Bapak ini pengalamannya cukup bagus, cukup banyak ya Pak tentang kolaborasi Ya. dengan instansi-instansi luar Pak ya. Terus ini Pak ada pertanyaan lagi Pak ya. Apa prinsip hidup dan filosofi kerja yang selalu Bapak pegang hingga menjadi figur teladan ASN Pak? Kalau pesan kalau pesan saya disiplin waktu. Memang disiplin waktu itu dari saya sudah 18 tahun ini kita supaya kita tidak jadi disalahkan dengan pimpinan bahwa tepat waktu. Kemudian di situ kan kita ada penilaian SKP. Kalau kita tidak disiplin, kita pasti nanti kena teguran, SP, bisa juga pemecatan. Gitu. Wah, ternyata cukup banyak ya Pak ya, kalau kita tidak tepat waktu atau disiplin pada waktu. Terakhir nih Pak, untuk kami nih Pak, kami kan sebagai ASN muda nih Pak, baru masuk juga di kantor besar Palembang ini. Apa Pak pesan untuk kami ini supaya kami ini menjadi ASN yang berintegritas dan juga berakhlak Pak? Ya, pertama untuk adik-adik CPNS, saya supaya disiplin waktu yang pertama. Yang kedua, untuk senior-seniornya mengasih materi, kegiatan-kegiatan yang positif harus diikuti, dilaksanakan. Nanti kalau apabila rekan-rekan CPNS tidak ada yang tahu, tanyakan sama senior-seniornya materi-materi apa yang diperlukan untuk dalam organisasi Basarnas ini. Oke, mungkin itu saja Pak ya. Ada sedikit pertanyaan dari saya tentang ASN yang berakhlak. Terima kasih pada Pak Peri atas waktu dan juga kesempatan untuk berbagi kisah inspiratifnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, karena siapapun kita, selama kita punya hati, kita bisa jadi pahlawan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.